Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini konon katanya sedang tidak baik-baik saja. Semoga kita tetap bisa bertahan, bahkan kita bisa menguatkan diri sendiri agar kehidupan kita, agar kondisi keuangan kita semakin stabil atau bahkan bisa naik. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi Indonesia yang oleh banyak pihak disebut sedang tidak baik-baik saja, ada beberapa kasus atau beberapa case nyata yang memang menunjukkan bahwa saat ini ekonomi Indonesia sedang tidak dalam posisi yang paling baik atau yang terbaik. Jadi kita bisa melihat saat ini ada banyak PHK massal atau layoff massal, kemudian daya beli masyarakat menurun, kemudian para pelaku usaha, sangat banyak pelaku UMKM yang menjerit karena apa? Dagangan mereka itu tidak laku. Bahkan kemarin di edisi sebelumnya saya sudah membeberkan, sudah memberikan video ulasan bahwa sangat banyak pedagang yang akhirnya mengeluh karena barang dagangannya tidak laku, mereka akhirnya harus tutup atau bahkan tidak bisa membawa uang sama sekali. Nah, kalau kita bicara tentang tanda-tanda ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, banyak faktor atau banyak pihak yang menilai atau merujuk kepada deflasi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia mengalami deflasi beberapa bulan secara beruntun. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu deflasi. Jadi deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi. Secara umum kira-kira gampangnya seperti ini. Deflasi itu adalah gejala ketika konsumen tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atau bahkan menunda untuk mengkonsumsinya. Nah, deflasi di satu sisi itu memang terdengar sangat menguntungkan bagi konsumen atau bagi pembeli karena harga menjadi murah. Tapi kalau kita bedah secara ekonomi makro, secara lebih luas lagi, hal itu atau deflasi yang terjadi secara beruntun itu menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat itu sedang melemah. Kalau kita bicara khusus di Indonesia yang saat ini sedang ramai dibicarakan, hal itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja dalam beberapa waktu terakhir. Nah, Indonesia sendiri itu sudah mengalami deflasi secara 4 bulan secara beruntun. Hal itu sudah diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Badan Pusat Statistik Puji Ismartini pada tanggal 2 Agustus 2024 kemarin. Jadi ketika melakukan konferensi pers di kantor BPS, dirinya itu mengatakan bahwa deflasi yang terjadi secara beruntun itu bukan yang pertama bagi Indonesia. Karena apa? Indonesia sebelumnya itu sudah pernah mengalaminya beberapa kali. Dia mencontohkan ketika krisis moneter tahun 98, kemudian juga ketika krisis global tahun 2008, dan juga ketika pandemi COVID melanda Indonesia pada tahun 2020 kemarin. Nah, menurut dirinya itu Indonesia itu pernah mengalami deflasi secara 7 bulan secara beruntun dari bulan Maret tahun 1999 sampai bulan September 1999. Ketika konferensi pers di kantor BPS saat itu dirinya mengatakan bahwa nilai tukar rupiah itu mengalami penurunan dan itu juga dipengaruhi, deflasi itu juga dipengaruhi oleh harga yang juga turun. Nah, Puji ini juga mengatakan bahwa Indonesia itu pernah juga mengalami deflasi secara beruntun, itu dimulai pada bulan Desember tahun 2008 hingga Januari tahun 2009. Saat itu seperti yang kita ketahui, krisis dunia memang sedang melanda dan Indonesia itu juga menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari efek negatif krisis global yang terjadi di berbagai negara di dunia. Nah, menurut Puji saat itu harga minyak dunia itu sedang turun, kemudian permintaan domestik itu juga mengalami penurunan. Selain itu, Puji juga mengatakan bahwa deflasi itu juga pernah terjadi di Indonesia secara beruntun, itu dari bulan Juli tahun 2020 sampai bulan September tahun 2020 silam. Saat itu seperti yang kita ketahui, COVID atau pandemi COVID itu memang sedang melanda Indonesia dan juga berbagai negara di dunia. Ketika itu Indonesia puncak COVID itu memang sedang tinggi-tingginya dan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Karena apa? Saat itu ada banyak faktor, ada banyak sektor usaha yang akhirnya terkena dampak karena mereka tidak bisa para pelaku usaha itu tidak bisa untuk menjalankan usahanya seperti biasanya akibat pandemi COVID yang terus melanda. Nah, menurut Puji, ketika melakukan konferensi pers di kantor BPS pada tanggal 2 Agustus kemarin, deflasi yang terjadi pada tahun 2024 ini disebabkan karena penurunan harga pangan. Kemudian Puji itu juga mengatakan bahwa deflasi pada bulan Agustus tahun 2024 itu menyentuh angka 0,03%.
Tapi itu juga merupakan angka yang kita bisa breakdown lagi karena apa? Secara bulanan deflasi di bulan Agustus itu memang menyentuh angka 0,03%, tapi di bulan Mei tahun 2024 itu angka deflasi itu juga menyentuh angka 0,03%. Tapi di bulan Juni tahun 2024 angka deflasi itu bahkan menjadi lebih dalam lagi, menjadi 0,08%. Bahkan kalau kita maju lagi di bulan Juli tahun 2024, angka deflasi yang terjadi di Indonesia itu lebih dalam lagi dan lebih parah karena mencapai angka 0,18%. Nah, kondisi deflasi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia secara beruntun dalam beberapa bulan terakhir itu juga membuat banyak pihak, banyak analis ekonomi, banyak pakar ekonomi itu akhirnya buka suara. Mereka bersuara tentang kondisi ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ini sudah ada pernyataan atau sudah ada analisis dari ekonom, yaitu dari Direktur Ekonomi Selyos Nailul Huda. Jadi Nailul Huda itu menganggap bahwa pemerintah itu harus melakukan perlakuan yang berbeda karena saat ini deflasi yang terjadi di Indonesia itu juga sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Nailul Huda, saat ini deflasi yang terjadi di Indonesia yang terjadi selama beberapa bulan secara beruntun itu dipengaruhi oleh faktor domestik. Nah, salah satunya adalah daya beli masyarakat yang melemah karena kebijakan pemerintah yang menurut Nailul Huda itu memang kurang tepat. Menurut Nailul Huda, kebijakan pemerintah yang kurang tepat itu menyebabkan masyarakat itu kemampuan daya belinya itu akhirnya menurun. Nah, kalau itu dibiarkan tentu saja akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemungkinan kalau daya beli masyarakat semakin melemah, tentu saja pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin melambat. Selain dari Nailul Huda juga ada pandangan tersendiri dari pakar ekonomi, dari analis ekonomi, yaitu Direktur Eksekutif Indef, yaitu Esther Sri Astuti. Jadi Esther Sri Astuti itu melakukan wawancara dengan CNN Indonesia tentang kondisi ekonomi Indonesia, tentang deflasi yang terjadi di Indonesia selama beberapa bulan secara beruntun. Jadi menurut Esther Sri Astuti itu perekonomian Indonesia saat ini memang sedang lesu bahkan melambat. Jadi pandangannya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Nailul Huda bahwa saat ini daya beli masyarakat itu memang sedang melemah dan itu menjadi ancaman atau menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah agar daya beli masyarakat itu semakin naik ke depannya. Nah, menurut Esther Sri Astuti saat ini permintaan berkurang 4,8% sampai 5%. Itu juga menjadi sinyal, menjadi tanda, menjadi alarm yang harus diperhatikan karena apa? Menurut Esther Sri Astuti perekonomian Indonesia itu sedang lesu bahkan melambat menurut penilaiannya. Kemudian menurut Esther Sri Astuti itu juga ada tekanan dari sisi supply dan demand yang mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya itu membreakdown atau membedah tentang tekanan-tekanan yang terjadi dari sisi supply dan juga dari demand. Nah, dan dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Esther Sri Astuti itu menyebutkan bahwa tekanan dari sisi supply itu disebabkan karena biaya produksi itu naik sehingga harga menjadi mahal. Kemudian tekanan dari sisi demand itu terjadi karena pendapatan real itu mengalami penurunan. Nah, hal itu menyebabkan harga akhirnya menjadi naik. Nah, Esther Sri Astuti itu juga menjabarkan atau membeberkan dampak lain ketika deflasi yang terjadi secara beruntun dalam beberapa bulan terakhir itu tidak bisa dikendalikan pemerintah. Menurut Esther Sri Astuti, ada dampak negatif yang kemungkinan akan mengancam perekonomian Indonesia ke depannya. Salah satunya adalah berdampak kepada dana pihak ketiga atau DPK dan juga NPL Bank. Jadi NPL itu adalah non-performing loan. Nah, menurut Esther Sri Astuti, deflasi yang tidak bisa untuk dikendalikan, yang terjadi secara beruntun dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, itu tentu akan berdampak kepada dana pihak ketiga dan juga non-performing loan perbankan. Selain itu, ada faktor lain, ada efek negatif lain, dampak buruk lainnya yang akan terjadi jika deflasi itu terus terjadi secara terus-menerus di Indonesia. Menurut Esther Sri Astuti, efek lainnya yang akan timbul, kemungkinan akan timbul itu adalah kepercayaan dari masyarakat yang akan semakin menurun terhadap kinerja pemerintah. Karena apa? Kita tahu pemerintah itu akan sangat bertanggung jawab untuk menjawab atau untuk mengatasi deflasi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
Nah, di dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Esther Sri Astuti itu juga menyebutkan bahwa ada ancaman lain yang kira-kira itu bisa untuk terjadi di Indonesia. Menurut Esther Sri Astuti, jadi berbagai faktor yang saya sebutkan tadi itu menjadi early warning atau peringatan awal atau alarm bahaya awal bagi Indonesia. Bahkan Esther Sri Astuti itu menyebutkan kondisi yang terjadi di Indonesia ini pada saat ini itu sudah sangat mirip dengan kondisi ketika pada tahun 1997 dan sampai 1998. Saat itu kita tahu Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah. Ketika itu harga-harga sangat tinggi, kemudian juga terjadi kerusuhan di mana-mana, harga melambung sangat tinggi, terjadi penjarahan di mana-mana. Nah, menurut Esther saat ini kondisi yang terjadi di Indonesia kira-kira itu sangat mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 97 sampai 98 silam. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua, apakah kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan tanda bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdoa semoga kita tetap dikuatkan, semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Semoga perekonomian kita membaik, semoga keuangan kita membaik, dan tidak lupa kita doakan semoga ekonomi Indonesia semakin stabil, bahkan semakin baik ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.